Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua dipertemukan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dalam acara yang baik dan membawa keberkahan untuk kita semua. Saya tentu ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Pekerjaan Umum, Bapak Dodi Hanggodo. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Pak Menteri yang telah mengundang saya secara khusus untuk hadir di acara Konstruksi Indonesia 2024 ini. Juga kepada yang saya hormati Ibu Wakil Menteri, Ibu Diana Kusumastuti, tepuk tangan juga untuk Ibu Wamen. Saya juga ingin menyapa Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Bapak Taufik Wijoyono. Terima kasih juga kepada Ketua Penyelenggara Dirjen Bina Konstruksi yang tadi sudah menyampaikan laporan sekaligus sambutan untuk kita semua, yaitu Bapak Abdul Muiz. Yang saya hormati para dirjen, termasuk pejabat tinggi Madya, Pratama yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terutama di jajaran Kementerian PU, para dirut BUMN, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan. Saya datang bersama sejumlah pejabat di jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, ada Pak Deputi Rahmat Kaimuddin, ada staf khusus Pak Jovan Latukonsina dan yang lain-lain. Kami tentu senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian. Tadi kita menyaksikan sejumlah penayangan yang benar-benar mengingatkan kita betapa pentingnya konstruksi di Indonesia ini. Konstruksi merupakan backbone dari pembangunan infrastruktur. Dan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dari pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kita harapkan bisa semakin membawa rakyat kita lebih sejahtera ke depan. Oleh karena itu, saya menyambut dengan sangat baik kegiatan Konstruksi Indonesia ini, yang saya mendapatkan informasi ini adalah acara tahunan. Mudah-mudahan tahun ini juga sukses seperti tahun-tahun sebelumnya. Bapak Ibu, sekarang tanggal 6 November. Presiden Prabowo Subianto dilantik pada tanggal 20 Oktober dan Menteri atau Kabinet Merah Putih dilantik pada tanggal 21. Artinya kurang lebih baru 15 hari kami bekerja. Saya sendiri selalu mengatakan saya tidak akan malu, sungkan, ragu untuk mengatakan saya ingin belajar. Saya ingin belajar cepat dari para tokoh, dari para ahli dan pengawak di bidang infrastruktur selama ini, termasuk dari Bapak Ibu sekalian yang selama ini mengawal konstruksi, mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Karena memang tugas kita tidak ringan. Tantangan di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini juga kompleks. Oleh karena itu, saya sekaligus ingin lebih mengenal Bapak Ibu sekalian dan semua pihak
yang terlibat dalam pembangunan infrastruktur. Karena sekali lagi ini adalah kerja bersama yang harus kita kawal dengan baik ke depan. Tentu kita mengapresiasi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah pemerintahan ada kementerian koordinator yang khusus membidangi infrastruktur. Ini juga menunjukkan ada sebuah urgensi dan juga visi besar dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk bisa mengangkat peran pembangunan infrastruktur ini menjadi yang terdepan sekaligus juga menjadi yang paling fundamental. Kita tahu bahwa pembangunan tidak boleh terhenti dan ini merupakan keberlanjutan dari setiap masa kepemimpinan dari para founding fathers kita, Presiden Soekarno, yang sampai dengan hari ini karya-karya konstruksi dan infrastrukturnya masih bisa kita saksikan dan gunakan dengan rasa bangga. Dilanjutkan oleh Presiden Soeharto, lalu Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan MP3EI-nya, Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Lalu 10 tahun terakhir Presiden Joko Widodo yang luar biasa pembangunan infrastruktur melalui proyek strategis nasional. Dan kini saatnya Presiden Prabowo Subianto dengan pemerintahan dan Kabinet Merah Putih ini kita melanjutkan segala yang sudah baik ke depan. Astacita yang juga diharapkan bisa menjadi guidance bagi kita semua, tentu telah meletakkan berbagai elemen penting yang harus kita dukung dengan baik. Kita ingin menuju negara yang swasembada pangan, swasembada energi, yang semakin kuat pertumbuhan ekonominya bahkan 8%, yang juga tidak hanya dinikmati oleh segelintir kelompok tetapi juga didistribusikan kesejahteraan itu bagi seluruh rakyat Indonesia. Sustainable growth with equity. Pertumbuhan yang tinggi, yang berkelanjutan tapi juga berkeadilan. Kita juga tahu bahwa tantangan abad 21 ini tidak ringan. Kita menghadapi dunia yang juga terus menghadapi gejolak, ketegangan geopolitik, bahkan perang di berbagai kawasan dunia, yang dampaknya langsung maupun tidak langsung akan kita rasakan juga, termasuk komoditas energi, pangan yang bisa melonjak tinggi jika supply chain terganggu di sana-sini. Indonesia negara besar. Bapak Presiden Prabowo mengingatkan kita bahwa Indonesia negara besar dengan segala kekayaan sumber daya alamnya. Tetapi tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan SDA kita. Kita harus membangun negeri kita dengan kecerdasan sumber daya manusianya, dengan keteguhan dan ketangguhan kita semua. Dan tadi disampaikan bahwa tema besar konstruksi Indonesia hari ini atau tahun ini adalah agility and adaptability, sektor konstruksi yang berdaya saing. Ini penting dan semakin relevan di saat ini. Kita tahu sekali lagi ketidakpastian dunia di tingkat kawasan juga demikian. Mengharuskan bangsa-bangsa termasuk Indonesia memiliki daya saing, memiliki daya tahan, competitiveness dan juga resiliency. Ini penting. Disrupsi akan terus terjadi. Disrupsi ada yang baik, ada juga yang tidak baik. Kita harus tangguh menghadapi termasuk kemajuan pesat di bidang teknologi, termasuk teknologi konstruksi. Ini harus kita kuasai dan kita tidak boleh bergantung pada bangsa lain. Kita harus memiliki kemampuan untuk meningkatkan produksi dalam negeri dan menggunakan itu dengan optimal. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, berbagai tantangan tadi dan juga dihadapkan dengan peluang kita, Indonesia yang diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi yang semakin dihormati. Saat ini kita nomor 16 di dunia. Sebagai anggota G20, kita berharap juga bukan hanya di GDP kita yang besar,
tapi juga income per kapita kita juga semakin tinggi. Kita harus keluar dari middle income trap. Dan sekali lagi Bapak Ibu sekalian, menuju Indonesia yang semakin maju dan sejahtera dibutuhkan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur akan mendukung itu semua. Oleh karena itu, marilah kita bergandengan tangan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian, seluruh stakeholders yang selama ini telah mengawal pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, ini bisa terus membangun kapasitas dirinya, membangun kompetensinya, meningkatkan sinergi dan kolaborasi, merubuhkan tembok-tembok ego sektoral, termasuk kita tahu bahwa di bawah Kemenko, infrastruktur dan pembangunan kewilayahan ini ada 5 kementerian teknis. Selain tentunya pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman, ada agraria dan tata ruang, termasuk juga transmigrasi dan perhubungan. Itu semua saling terhubung satu sama lain dan harus ditingkatkan integritasnya. Bapak Ibu sekalian, kita juga berharap dengan menjadi agile dan adaptif, seperti halnya masyarakat dan bangsa di dunia, agar bisa survive, kita harus menjadi agile, lincah, taktis, tapi juga adaptif. Bukan reaktif, tapi adaptif, mengikuti kemajuan dan perubahan zaman tadi. Bangsa yang hebat dan sukses biasanya bukan yang paling besar atau paling kuat, tetapi yang paling adaptif. Begitu pula dalam konteks pembangunan infrastruktur. Saya senang pada Konstruksi Indonesia tahun ini akan menghadirkan lebih dari 150 brand nasional maupun internasional, dan ekspektasinya ada 15.000 pengunjung, mudah-mudahan juga akan menggerakkan ekonomi di sekitar sini selama 6 sampai dengan 8 November ini. Dan saya juga berharap kita bisa saling berbagi pengalaman, best practice, lessons learned dalam forum diskusi dan dialog yang bisa dibawa ke tempat Bapak Ibu masing-masing. Kita berharap bahwa ke depan pembangunan infrastruktur juga semakin berkelas dunia, world class infrastructure, world class construction ini dibutuhkan. Dan kita harus mencegah terjadinya kebocoran-kebocoran yang tidak perlu. Ini yang menjadi penekanan dari Bapak Presiden, Bapak Menteri PU, kita selalu diingatkan, Ibu Wamen, kita juga selalu diingatkan agar terus kita kawal program-program, kebijakan-kebijakan, termasuk proyek-proyek strategis nasional, agar benar-benar bisa sukses dan juga semakin bermanfaat dan berdampak untuk masyarakat kita. Efektivitas dan efisiensi tidak terlepas dari akuntabilitas dan transparansi. Mudah-mudahan kita wujudkan dengan hadirnya good governance dan juga good corporate governance untuk pembangunan yang semakin tepat sasaran dan tepat guna. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan muliakan, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Ini sekali lagi kesempatan yang baik untuk saya lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Ini yang pertama, mudah-mudahan bukan yang terakhir, tapi yang jelas baru pertama kali saya melihat tarian bawa pipa konstruksi dengan helm konstruksi. Itu sesuatu yang baru pertama kali saya lihat secara langsung. Sukses untuk Kementerian Pekerjaan Umum. Saya akan, kalau diizinkan oleh Pak Menteri, saya akan bisa lebih sering bersama-sama, tidak hanya di kantor tapi lebih sering di lapangan. Kemarin 2 hari yang lalu kita sama-sama meninjau sejumlah proyek yang dijalankan selama ini oleh Kementerian PUPR, yaitu tanggul-tanggul di wilayah pesisir utara Jakarta. Kita tahu bahwa land subsidence ini juga terus terjadi. Kita cegah ancaman bencana yang bisa mengakibatkan korban jiwa dan juga kerugian material yang besar. Oleh karena itu, mari sekali lagi kita selalu berorientasi pada pembangunan yang meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bukan hanya di kota, tapi di desa-desa. Bukan hanya Jawa, tapi di luar Pulau Jawa. Bukan hanya di center of gravity, tetapi juga di tempat-tempat yang terpencil, terluar, dan daerah-daerah perbatasan. Hanya dengan itu, dan kita butuhkan masyarakat yang semakin baik hidupnya, termasuk pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya. Hanya dengan itu, kita benar-benar bisa menghadirkan arti kemerdekaan sesungguhnya di negeri ini.
Terima kasih sekali lagi, sukses kepada Konstruksi Indonesia 2024, sukses kepada PU, terima kasih atas sambutannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.